Nama Denny Sumargo alias Densu menjadi sorotan publik usai mengundang DJ Panda, mantan kekasih Erika Carlina, dalam podcast terbarunya di YouTube Curhat Denny Sumargo yang dipublikasikan pada Jumat 25 Juli 2025 lalu. Ya, pasalnya, sebagian netizen beranggapan Densu tak netral alias terkesan membela Erika dan menyudutkan DJ Panda dalam perbincangan yang mengarah pada kasus dugaan bullying atau perundungan atas kehamilan di luar nikah Erika. Menanggapi tudingan tersebut, Densu akhirnya memberikan klarifikasi. Dan dalam klarifikasinya, Densu membantah berpihak pada Erika dan menegaskan dirinya tetap berusaha netral dalam kasus tersebut. Untuk mengetahui fakta-fakta di balik polemik panas tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 polemik panas Denny Sumargo di kasus Erika Carlina dan DJ Panda versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Juli 2025, Denny Sumargo menayangkan podcast bersama DJ Panda. Ya, di tengah pusaran kasus terkait kehamilan Erika, Densu mengundang DJ Panda untuk memberikan klarifikasi dari versi DJ Panda terkait kasus viral yang tengah menyeretnya. Seperti diketahui, setelah Erika mengungkapkan cerita soal kehamilannya, nama DJ Panda menjadi sasaran empuk bulan-bulanan netizen. Dan dalam podcast tersebut, DJ Panda terlihat menceritakan kronologi versinya, di mana menurut pengakuan DJ Panda ia telah mencoba menyelesaikan namun belum mendapatkan respon baik dari Erika. Lantas seperti apa pernyataan DJ Panda dalam podcast Denny Sumargo? Dan bagaimana reaksi Erika Carlina? Lu bisa nggak sih nyelesain ini semua? Saya yakin bisa kok. Yakin bisa? Saya yakin bisa. Ya lu jauh-jauh nih dari Kediri? Iya, saya jauh-jauh dari Kediri sama orang tua saya. Saya mau kesini, saya mau menyelesaikan masalah ini kok, biar nggak melebar kemana-mana. Saya tadi udah ke tempat Erika, saya sama orang tua sih kok, saya udah ke tempat Erika, berusaha untuk beretikat baik gitu loh kok, untuk menemui Erika. Saya juga chat Erika untuk memperbaiki masalah ini. Terus? Berhasil ketemu? Nah, enggak kok, mungkin dia butuh waktu, saya bisa memahami. Tapi saya sudah teleponan sama Brevi, yang intinya Brevi tidak mempermasalahkan, Brevi memaafkan saya pun minta maaf sama Brevi untuk ya udah kita maaf-maafan. Semoga kita kedepannya bisa berhubungan baik. Setelah podcast bersama DJ Panda ditayangkan dalam kanal YouTube Denny Sumargo, pria yang akrab disapa Densu itu justru dianggap memihak atau membela Erika lantaran terkesan memojokkan DJ Panda. Densu memojokkan Panda terus, hingga Panda tidak ada ruang untuk membela dirinya. Bahkan meminta bantuan saran pun Densu angkat tangan, Panda tidak bisa berkutik lawannya orang besar semua. Dia udah berusaha mau nemui Erika loh. Tulis netizen dalam komentar. Menanggapi komentar netizen tersebut, Densu meminta maaf jika dirinya salah. Namun, dalam balasan komentarnya, Densu memberikan alasan di balik dirinya, bersikap tegas ketika main interview DJ Panda dalam podcastnya. Siap salah. Gua memang gak netral di podcast kedua itu, karena podcast pertama sama Panda masih banyak yang dia belum bisa jujur dan terlihat seperti pengecut dan masih bohong. Maka setelah podcast pertama itu gue doa, kalau Tuhan mengirimkan dia ke gue, bagaimana cara gue menolongnya karena dua-duanya salah dalam hal ini. Besoknya saya hubungi Panda dan keluarganya lagi, saya kasih masukan sehingga dia berani lebih jujur dan jangan kelihatan pengecut. Karena kalau saya tayangkan podcast pertama, bisa.
Habis beliau sama netizen, maka jawab dengan tegas. Dan kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu, dan minta maaf, jangan senggol kiri dan kanan. Bahkan banyak nama yang dia sebut, serta pengakuan dia yang saya buang di editing, supaya kasus ini tidak lebih memanas. Maka di podcast kedua yang saya tayangkan, saya sengaja menekan dia supaya orang akan lebih berempati sama dia dan mau memberikan kesempatan dia memperbaiki semua. Tujuan gue untuk memberikan dia kesempatan kedua di masyarakat dengan pengalaman masa lalu gue. Maka saya tidak ingin Panda merasakan kehancuran yang saya rasakan, maka saya tidak tayangkan podcast dia yang pertama. Gue buat podcast curhat bang, untuk bantu orang. Apapun yang dituduhkan ke gue siap salah. Yang penting gue bisa bantu sesuai arahan Tuhan ke gue. Walaupun resikonya gue bisa diserang pihak-pihak lain. Tapi kalau kalian semua pengen gue tayangkan podcast pertama, silahkan voting, gue bisa tayangkan, supaya bisa nilai sendiri. Tulis Denny Sumargo sebagai klarifikasinya. Ya udah gue tulis tuh di itu gue ya, udah paham lah ya. Densu membantah tudingan dirinya memihak kepada Erika. Ya, menurut Densu dirinya hanya ingin memberikan ruang untuk DJ Panda jika ingin memberikan klarifikasi versi dirinya sendiri. Densu menambahkan, mungkin saja dari podcastnya, DJ Panda mendapatkan sedikit empati dari netizen, karena selama ini DJ Panda dihujat netizen. Tapi alasan Koko untuk membantu DJ Panda, klarifikasi bisa dibilang. Sebenarnya sih kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja, supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik kan ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Dan butuh DJ Panda untuk membereskan itu aja sih sebenarnya. Membela itu masalah perspektif aja sih sebenarnya. Kalau gue membela pihak sebelah, pasti gue juga nggak akan kasih tempat juga kan. Dan juga gue nggak akan berusaha untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Panda. Jadi gini, gue bikin podcast itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penyelesaian. Tapi kan kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tapi kan kita usahakan gitu loh. Mau apapun orang bilang kepada gue, ada beberapa content creator gede sampai ngomong, Densu, lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu punya heroic syndrome apa gitu? Gue bilang I don't care. Kalau gue bisa bantu orang, selalu ngomong apa sama gue, I don't care. Karena hidup gue adalah untuk berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah bantu gue, dan gue ngelakuin itu karena Tuhan. Gue gak terlalu sibuk dengan ini, status jubah. Gue sibuk dengan hati gue, karena gue pengen bantu orang. Cuman gue belajar membantu orang, jangan sampai akhirnya gue malah kena masalah lebih jauh. Densu akhirnya membongkar fakta yang cukup mengejutkan. Ya, menurut pengakuan Densu, sebenarnya podcast yang ditayangkan bersama DJ Panda itu adalah podcast kedua. Densu mengungkapkan jika ia syuting 2 kali bersama DJ Panda. Menurut Densu, podcast pertama tidak jadi ditayangkan karena DJ Panda dinilai seperti belum mengungkapkan kejujuran. Kemudian akhirnya Densu kembali mengundang DJ Panda dengan alasan masih ingin membuka ruang untuk DJ Panda bersuara. Jadi kan off the recordnya kan nggak mungkin gue, apalagi namanya saklek-saklek gitu lah, nggak baik. Gue ngomong baik-baik segala macem, gue kasih tahu baik-baik. Jadi akhirnya gue lihat, aduh kayaknya hancur nih kalau misalnya podcast ini ditayangkan. Gue bilang habis nih anak gitu loh. Jadi akhirnya gue panggil ngobrol gitu, baik-baik, tanya, dengerin kenapa sebenarnya masalahnya, lu mau selesainya gimana gitu.
baru podcast lagi. Karena kan nggak mau kalau misalnya posting membuat suasana jadi tambah kacau balau, kan nggak mau. Tak ingin terlalu jauh masuk ke dalam pusaran kasus Erika dan DJ Panda, Densu akhirnya memberikan tanggapan terakhirnya. Ya, menurut Densu dirinya berusaha tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Ia justru menilai Erika dan DJ Panda sama-sama salah karena telah memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Lantas seperti apa pendapat pribadi Densu sebenarnya terkait kasus Erika dan DJ Panda? Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah, ya silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak mau bantu. Gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan dua belah pihak ya, yang harusnya bisa dibereskan secara pribadi sih. Pokoknya saya tutup dengan kalimat semoga semua mendapatkan kedamaian. Mohon maaf juga kalau saya tidak bisa maksimal juga dalam usaha saya. Karena saya pasti kan punya perspektif sendiri, tapi pasti ada yang nggak setuju dan nggak suka, saya mohon maaf. Pokoknya Deddy Sumargo siap salah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.